Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia di bumi ini akan merasakan yang namanya mati. Setiap anak Adam dilahirkan oleh orang tuanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan kematian. Pasti. Semua makhluk Allah akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang kepada mereka ajal, maka tidak akan bisa ditawar-tawar lagi, tidak akan bisa dipercepat ajal tersebut, dan begitu juga tidak akan bisa diperlambat. Hanya Allah yang tahu ajal seseorang itu akan tiba. Sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Seperti itu. Seperti juga diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika kematian akan, bila kamu berlari dari kematian, fa innahu mulaqikum, dia akan datang. Sesungguhnya kematian itu akan datang, walaupun kita lari dari kematian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi syahada. Kita akan dikembalikan kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ila alimil ghaibi wasyahada. Yang Maha, Allah yang Maha tahu, baik itu yang nyata dan baik itu yang gaib. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Seperti itu. Maka sesungguhnya kematian akan menjemput seseorang. Pertanyaannya adalah, apa bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut? Apa bekal kita yang harus kita bawa? Yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam, yaitu manusia, maka terputuslah amal semua perbuatannya, kecuali illa min thalathin, kecuali 3 perkara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang mana sedekah yang dapat memberikan manfaat kepada orang banyak ketika seseorang telah wafat. Di sini banyak diterangkan oleh, ada juga diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarhul Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Diterangkan bahwasanya amal yang terus mengalir bukan hanya dari 3 yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi banyak. Akan tetapi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan secara umumnya saja. Tapi lebih banyak amal-amalan yang dapat terus mengalir ketika manusia tersebut akan wafat. Seperti dijelaskan Imam As-Suyuti, salah satunya adalah menginfakkan atau mensedekahkan buku-buku Islami, mensedekahkan Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, kemudian membuat irigasi, kemudian membuat sumur, membangun masjid untuk diinfakkan,
Kemudian banyak lagi yang diterangkan oleh Imam Suyuti. Akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan secara umumnya saja. Yang pertama adalah sedekah yang terus mengalir, sedekah jariah. Itulah yang dapat mengantarkan kita terus amal kita mengalir walaupun kita sudah tiada di dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang akan mati, maka semua terputus amalnya kecuali yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan suatu kebenaran, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang telah mengerjakan kebenaran tersebut. Subhanallah, begitu indahnya Islam. Betapa mudahnya mencari pahala, kebaikan dalam Islam. Subhanallah. Apakah banyak orang memperhatikan hal demikian? Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memberikan ilmu kita bermanfaat bagi orang banyak ketika kita sudah tiada kelak. Karena itu akan mengalir terus pahalanya kepada orang-orang yang memanfaatkan ilmu tersebut, maka semuanya akan mengalir kepada kita dengan izin Allah. Selama kita ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu indahnya agama Islam sehingga umat Islam begitu mudah untuk mencari kebaikan, untuk menimba ilmu, mencari pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ada juga diriwayatkan suatu hadis mengatakan, khairukum anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian diriwayatkan yang lain dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Bukan hanya hukum Al-Quran, bukan hanya hukum tajwid, akan tapi mempelajari hukum, kandungan, isi makna dan Al-Quran dalam Al-Quranul Karim. Mengamalkan, kemudian mengajarkan isi kandungan Al-Quran kepada orang yang belum tahu. Itu akan menjadi bermanfaat bagi kita kelak jika kita sudah tiada di dunia. Yang ketiga, awwaladin soleh yad'u lahu. Ada juga yang mengatakan di yang lain, awwaladin yad'ulah, yaitu anak yang dapat mendoakan orang tuanya jika orang tuanya kelak tidak ada di dunia ini, sudah wafat. Perlu diketahui sesungguhnya anak bisa saja mengantarkan orang tuanya ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Seorang anak dapat mengantarkan orang tuanya ke dalam surga, tergantung anak tersebut, solehkah dia atau seorang yang tidak terdidik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istrimu dan anak-anakmu merupakan musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Musuh di sini bukan berarti musuh secara nyata, akan tapi apabila seorang istri atau seorang anak dapat menggelincirkan orang tuanya ke dalam neraka, itulah merupakan musuh. Begitu juga dalam ayat yang lain mengatakan Allah menerangkan bahwa anak merupakan perhiasan untuk menenangkan hati dan dapat menjerumuskan orang tuanya ke dalam surga jika anak tersebut dididik dengan yang baik, tahu agama, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat yang setelahnya, yaitu ayat 15, diterangkan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, wa innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian
dan anak-anak kalian merupakan fitnah atau ujian bagi kamu. Kalau kalian bisa mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan bisa mengantarkan orang tuanya ke dalam surga Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebaliknya, ia tidak bisa mendidik anaknya untuk bertaat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulnya, maka ia dapat mengantarkan orang tua tersebut ke dalam kemurkaan alias neraka. Na'udzubillah. Seperti itu. Jadi kita hendaknya mendidik anak sebaik-baiknya sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat yang dapat bermanfaat. Anak yang dapat bermanfaat jika seorang ayah ketika tiada di dunia, ia mendoakan untuk orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah SWT untuk kepada orang tuanya. Itulah anak yang bermanfaat, doa yang bermanfaat jika kita telah tiada, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga di lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah, begitulah kisah tentang sedekah jariyah, amal yang tidak terputus sehingga jika seorang manusia telah wafat kelak, ada 3 perkara secara umum yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi itu tidak merupakan patokan amal yang terus mengalir, akan tetapi juga diterangkan oleh Imam Suyuti berapa banyak amal yang telah bisa dilakukan untuk menjadi amal jariyah yang telah diterangkan di awal tersebut, sampai website kemudian kita memberikan tulisan yang bermanfaat di media-media. Insya Allah itu merupakan amal jariyah kita jika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.